Donitri sama si Kare-Kare. Ya. Yang paling banyak itu, terus Arkan Kakak segala macam. Dan kelihatan ya kalau kedua pemain itu adalah pemain yang pemainannya paling tenang. Iya, di benar. timnas U19 sekarang. Yes, Ya, gitu. itu jadi memang fungsinya adalah memberikan kesempatan kepada para pemain muda, kesempatan bermain di level kompetisi atas, yaitu Iya, memberikan makanya. kematangan bermain. Iya, makanya Pak STY lirik juga dong. Iya. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto Ernesto. Wih, Argentina, kalah ini. Kenapa gue pakai ini? Ini kan kita bahas Liga 1 nih. Sebelum kita masuk, kan tim hari ini kita syuting kita lawan Thailand nih. Dan setengah jam ketinggalan kita. Nah, setengah babak, kok setengah jam? Enggak, tadi setengah jam waktu gue kesini. Jadi setengah jam. Jadi sekarang udah setengah babak. Nah, kenapa gue pakai ini? Gue membuktikan bahwa pemain Liga 1 ada komentator yang kemarin, antara Rensu, Bang Yuki atau BP bilang pemain-pemain kita sudah terbiasa dengan melawan penyerang-penyerang asing, makanya kita tenang. Ketika lawan Argentina. Jadi dari 16 pemain yang dimainkan itu ada 8 pemain yang musim lalu bermain di Liga 1. Udah Liga 1 dan yang paling banyak itu Donitri Pamungkas, 16 kali main. Yang kedua itu kalau nggak salah pokoknya Donitri sama si Kare-Kare. Yang paling banyak itu, terus Arkan Kakak segala macam. Dan kelihatan ya kalau kedua pemain itu adalah pemain yang pemainannya paling tenang. Iya, di benar. timnas U19 sekarang. Yes, gitu. Itu jadi memang fungsinya adalah memberikan kesempatan kepada para pemain muda, kesempatan bermain di level kompetisi atas, yaitu memberikan kematangan bermain. Iya, makanya Pak STY lirik juga dong. Oke, kita tinggalkan dulu timnas U19. Selamat, kemarin sudah mencetak sejarah pertama ya kita di semua kelompok umur menang atas Argentina. Tapi kita berharap tidak cepat puas dan tidak jumawa juga karena perjalanan masih panjang. Tujuan utamanya adalah lolos ke Piala Asia U20 2025 dan lolos Piala Dunia 2025. Dan kita kembali ke Liga 1 yang sudah menghasilkan para pemain timnas U19 ini setidaknya gitu. Jadi kemarin juga cukup seru. Liga 1 pekan ketiga sudah selesai. Sekarang masuk masa jeda internasional. Tapi persaingan semakin ketat, semakin sengit. Ada 2 tim bisa dibilang yang saat ini meraih nilai sempurna. Borneo FC dan juga PSM Makassar. Jadi dan ada 3 tim yang belum mendapat nilai. Yaitu ada PSS Sleman, BS Biak dan Persis Solo. Ini juga akan menjadi sebuah pertarungan yang sengit di papan bawah nih. Coba sedikit review pekan ketiga dulu Tebakan kita sama, lu bener 5, gue 5. Dan ada yang menarik sebenarnya, tetapi tidak bagi pemain lokal. Karena di pekan kedua pemain lokal ada 6 yang mencetak gol ya. Tapi di pekan ketiga ini ada 17 gol, cuma 1 aja yang pemain lokal cetak gol. Dan itu adalah striker Dimas Derajat. Derajat ini dia yang juga mencuri perhatian memang di laga big match ketika Persib lawan Arema. Sempat tertinggal lebih dulu sama Arema, tapi akhirnya mampu membahas lewat Dimas Derajat cukup cepat ya di masa injury time babak pertama ya. Dan kalau melihat dari segi permainan kemarin bisa dibilang Arema tampil begitu disiplin. Cukup solid untuk menahan berbagai gempuran yang dilakukan oleh para pemain Persib. Arema mungkin main di lapangan enak jadi enak karena sebelumnya kalah dari Borneo kan. Tapi sebenarnya catatan saya adalah Dimas Derajat menurut saya adalah pembelian atau transfer terbaik saat jauh ini di Persib Bandung. Karena menurut saya ya DDS belum beberapa kali tidak dimainkan di Liga 1. Terus Dimas dijadikan nomor 9 di tengah. Ternyata ini kayak seolah seperti 2 musim sebelumnya ketika dia berduet dengan Ciro Alves. Jadi kayak ketemu pasangannya lagi gitu Dimas Derajat. Dan ini Dimas Derajat pindah ke klub, ke timnya sebelumnya kan degradasi tuh. Ini pindah ke klub yang menurut saya menampung kemampuan dia, konsistensi dia. Karena pemain seangkatan dia kan dulu zamannya Evan Dimas ya, zaman 2013, angkatan 2013 itu dia itu cadangan, bahkan bisa dikatakan cadangan matinya si Muklis Hadining. Ternyata sekarang dia berkembang cukup baik dan ini harapan saya adalah striker lokal ini bisa bicara lebih banyak lagi gitu. Benar. Nah, ini juga menjadi salah satu potret juga ya bagaimana ketika bagus di usia muda belum tentu lo akan menuai hasil yang bagus juga ketika sudah memasuki senior atau profesional. Nah, ini yang butuh konsistensi dari para pemain muda kita. Memang seleksi alam pasti akan berlaku. Itu dia Persib Bandung yang akhirnya mendapatkan hasil seri lagi yang kedua ya. Atau pertama? Kedua ya. Lupa gua. Tapi yang penting tapi intinya adalah Persib ini masih inkonsisten sebenarnya. Di tiga pertandingan awal belum stabil lah ya. Betul sekali. Nah, itu dia, kita lihat aja nanti perkembangan gimana karena mereka
bulan Agustus sudah bermain di ACL 2. ACL 2, betul. Iya, sudah berkiprah di kompetisi antar klub Asia, jadinya mungkin fokusnya ini akan lebih padat lagi, butuh fokus lebih tinggi lagi bagi Persib Bandung untuk menjaga konsistensi mereka berada di papan atas. Sorry, mereka menang seri. Iya, menang seri betul. Menang seri benar. Oke, kita lanjut ke PSM Makassar dan Borneo FC yang tadi sudah kita bahas bagaimana mereka belum pernah kalah. Sekarang PSM menjadi paling produktif. Plus juga Nermin Haljeta top skor sementara. Padahal kalau gue ngeliat ya permainan Nermin Haljeta nih, gue jujur ya secara permainan ini striker lambat loh. Jangkung gitu. Iya kan? Jangkung terus kayak nggak cepet gitu, bukan tipikal cepet tapi nomor 9. Gue nggak tahu ya apakah ini memang hampir semua pemain asing yang sekarang ada di PSM itu sepertinya pilihannya Tavares semua. Oke. Tito Okelo, dia terus yang pemain back kanan itu yang tinggi kayak Alvin Salmoni, si siapa Alosio Neto, terus masih ada Yuran kan pilihan dia banget kan gitu. Adilson masih ada gitu. Nah, khusus Helmin ini sama dengan PSM. Mereka sama-sama konsisten. 3 pertandingan cetak kemenangan dan selalu cetak gol. Bahkan di pertandingan pertama kan brace nih Helmin nih. Nah, ini akan jadi properti panas nih sepertinya. Ini pemain yang menurut saya dalam tanda kutip biasa saja ya, secara CV biasa saja ketika datang ke Indonesia, tetapi ternyata memang sepertinya Tavares ini mempersiapkan tim ini ketika mereka kehilangan duo Sayuri, dia harus punya pengganti yang sepadan. Dan itu ya mungkin dicari di pemain asing akhirnya, dan tampaknya selain saya ada Helmin yang memang striker nomor 9, ada si Alosio yang Neto ini pemain yang cukup konsisten. Di Piala Presiden mereka sama sekali nggak enak ditonton permainan. Iya, betul. Jadi ketika Liga 1 inilah peran seorang Tavares yang kelihatan menurut saya ini cocok banget dengan Juku Eja gitu. Tapi memang tetap pragmatis sih mainnya, maksudnya tetap akan melakukan counter attack ya jatuhnya ya, secara main filosofi mainnya ya. Kalau gue lihat ya dia menahan dulu terus kemudian melakukan counter attack lumayan cepat dan ya dia membangun pertahanan yang solid seperti 2022-2023 musim mereka juara. Jadi memang dipersolid lini pertahanannya. Lalu di lini depannya mereka punya pemain-pemain cepat yang ada striker tajam ya Nermin itu. Nah, satu lagi mereka tidak tergantung sama 1-2 pemain lagi. Iya, betul. Itu yang menurut saya keren banget ya. Zaki Asa, Victor Detan, semua dimainin. Ricky Pratama, terus ada Pratama satu lagi tuh. Itu dimainkan. Di kiper mereka kehilangan Reza Pratama sih pemulihan cedera, tapi Hilmansyah pulang performanya cukup baik gitu. Ini menurut saya peran Tavares ini penting banget. Jangan-jangan ini Tavares jadi bapaknya PSM nih ke depan nih. Dan juga gini, yang menarik adalah bagaimana Tavares tetap mempromosikan, mempercayakan kepada para pemain muda banyak loh. Ini hal yang positif juga dari PSM, berarti kan secara pembinaan, kompetisi internal mereka ya berjalan bagus lah. Betul. Scoutingnya juga Tavares untuk memilih pemain muda yang memang sudah waktunya untuk bermain, untuk di up lagi ke level senior ya tepat, dan memang dia memang lihai, udah terbukti sih memang Tavares sih. Ya makanya ini menurut saya pelatih seperti ini yang bisa dikatakan dia bukan siapa-siapa datang ke liga kita gitu, tapi ternyata dia mampu memiliki peran yang baik, dan ini menurut saya satu kekayaan yang harus dilestarikan sih menurut saya. Musim depan harga naik Tavares. Oke, lanjut kita ke Persija dan Persebaya. Memang belum kalah seperti Borneo, kemudian Persib, kemudian PSM Makassar, Persita, tapi kalau dilihat kayaknya memang permainannya agak belum meyakinkan juga ya. Walaupun secara permainan Persija juga ball possession minded gitu loh. Memberikan tekanan. Kemarin terakhir juga menang atas Persis Solo. Comeback itu juga lumayan, ini juga dramatis juga ya. Dan itu Rio Matsumura juga tampil oke gitu di situ. Nah, lo kalau ngeliatnya gimana nih dari Persija dan juga Persebaya sejauh ini? Kalau suruh menilai, gue Persija sudah lebih enak dibandingkan Persebaya. Tetapi dua-duanya belum klik aja seperti permainan sebelumnya. Ya mungkin kalau Persija kita masih teringat permainan bagus dengan permainan settlenya dengan Thomas Doll. Sedangkan Persebaya mereka mendapat suntikan pemain yang cukup bagus, banyak pemain bagus ya, Malik Rizaldi walaupun masih cedera, ada siapa Rivera, ada Rashid, ada beberapa Gilson ya pemain baru. Tapi ternyata belum menunjukkan karakter Persebaya yang kuat gitu loh. Nah ini menurut saya yang harus digali lagi sih itu. Iya itu sih memang ya, kalau kita lihat memang Persebaya nih di kandang pun agak-agak susah juga ya menang ya. Alman Barito dramatis. Iya benar. Walaupun akhirnya Azrul Ananda mendatangkan ibunya yang orang Banjar.
biar menang lawan Barito. Jadi itu katanya gitu. Iya, doa ibu ya. Doa aja ibu karena ibu Dahlan Iskan itu orang Banjar. Oh. Itu orang Banjar. Okay. Jadi di kemarin datang makanya habis main langsung cium tangan kan itu. Oke, kita berlanjut lagi ke Persita Tangerang. Lumayan mengejutkan juga nih performa mereka. Memang satu-satunya tim yang clean sheet. Yes. Hingga pekan ketiga, Igor Rodrigo salah satu pemain kunci di bawah Mister Gawang yang kemarin juga kalau teman-teman lihat di Score ID di Best 11 untuk bulan Agustus nih adalah pilihan utama di posisi penjaga gawang ada Igor Rodrigo. Memang secara penyelamatan gue lupa ada 12 kali atau 13 kali penyelamatan 13. Si Igor Rodrigo ini dia lakukan dan tidak kebobolan dalam 3 pertandingan. Satu-satunya kiper yang belum kebobolan hingga pekan ketiga di Liga 1 musim ini. Dan yang menarik dari semua kiper-kiper asing ataupun kiper-kiper utama tidak semuanya ternyata dari 3 pekan ini jadi pilihan utama. Contoh, Alan Bernardion digeser oleh Ega Rizky. Terus si siapa namanya Persi Kediri itu Leo Navacio itu digeser sama Husna. Terus si Husna ini yang Persikabo musim lalu ya? Persikabo musim lalu ya bener. Terus satu lagi si siapa namanya Semen Padang, Teguh Hamiruddin dan juga Diki. Satu lagi itu saling bergantian sama si Miswar gitu. Jadi ada beberapa kiper yang memang tidak termasuk Persib. Persib kayak Ray Mendoza juga digantikan oleh Teja. Teja juga bermain cemerlang, artinya ini persaingan kiper ini gue pikir asing akan berkuasa tapi enggak gitu loh. Ini menarik. Persija juga seperti itu. Pekan pertama Andri Tani, 2 pekan kemudian si Carlos ya. Gitu. Tapi kan memang kalau Andri Tani pas itu kan karena Carlos memang baru diresmiin belum daftar. Cuma memang menariknya adalah ternyata beberapa kiper belum memuaskan start tim kecuali Igor. Igor ini memang secara permainan cukup memuaskan, walaupun Carlos juga keren sih kemarin penyelamatan di Persija. Carlos, Lucas Frigeri juga lumayan. Lucas Frigeri juga. Lucas Frigeri Arema juga lumayan. Yang dapat sorotan Jedida. Kipernya Madura. Bener. Itu tuh ya Madura nih yang agak agak cukup mengkhawatirkan juga saat ini, apalagi mereka ya sama seperti Persib bulan Agustus apa September ya? Agustus juga kayaknya deh. Mereka udah main di AFC Challenge League ya. Si Madura United United dia akan ke Maladewa salah satunya. Iya, betul. Nah, kita lanjut lagi sekarang kita bahas ke soal rapor trio tim promosi. Ada Semen Padang, Malut United dan juga PSBS Biak. Ini agak cukup mungkin mengejutkan adalah dari segi persiapan sebenarnya PSBS Biak adalah tim yang sangat serius. Tapi sejauh ini belum pernah bisa menang. Betul. Jadi PSBS 3 kali main 3 kali kalah dan yang terakhir mereka kalah sama PSIS ya. Betul. Tim yang PSIS ini sebenarnya juga sempat di awal-awal diragukan. Tapi setelah menang di Solo mereka meneruskan tren positifnya. Jadi menurut saya PSBS ini harus punya harus PR ya, ini jeda 2 minggu ini harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Karena Malut United sekarang terbang ke Malaysia mematangkan persiapan. Jadi setelah 3 kali seri mereka terbang ke Malaysia lawan Kedah Darul Amal di Nusantara Cup. Ini mematangkan salah satu yang dimatangkan oleh Malut United. Malut United belum pernah kalah tapi belum pernah juga meraih poin penuh. Jadi seri terus gitu. Ini Malut United agak-agak ini juga di lini depannya sih ya. Lihat ya. Kalau belakangnya sih oke ya. Belakangnya oke lah. Tapi lini depannya ini loh mandek kayaknya. Bahkan Wahyu Pras saya katakan salah satu pemain yang memang dipanggil STY layak gitu. Bukan karena sebelumnya dipanggil ya, tapi memang salah satu pemain lokal lini belakang yang cukup baik itu si Wahyu. Oke, itu dia tadi tuh Malut United, PSBS Semen Padang nih. Akhirnya ya 300 juta. Andre Rosiade kemenangan pertama. Gue saksinya. Saya nonton gue gitu di STIK kemarin. Sebenarnya ada 2 gol cuma yang satu di VAR kan. Golnya bagus banget tuh yang pemain Jepang itu. Cuma karena VAR, tapi akhirnya Semen Padang menang, tetapi evaluasi katanya si Coach Henry. Tetap evaluasi dan kabarnya ada kalau Pak Andre Rosiade mertuanya Pratama Arhan ini mengatakan ada 20 nama asing masuk Pak. Salah satunya Thomas Doll katanya. Tapi dia nggak ngakuin. Tapi kan ditanya, Pak Thomas Doll bukan? Ada 20 ya gitu. Tapi ya gokil sih kalau misalnya memang mau mengganti pelatih. Tapi kalau gua sih mungkin ya tunggu sampai 5 pertandingan dulu lah ya kali ya. Tapi Coach Henry waktu di Konfes juga bilang ya itu kan sikap manajemen. Saya sih di tim saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Ya kalau gue sih ya itu balik lagi ya ke manajemen klub kalian seperti apa ya. Karena kan ini baru 3 pertandingan. Yes. Dan kita melihat juga
persiapannya juga lumayan minim kan persiapan Padang tuh? Enggak, persiapannya lumayan panjang. Cuma ya? Memang pemain lokalnya memang tidak ada yang nomor 1 gitulah. Iya benar. Kalau level pemain lokalnya kalau untuk ukuran bersaing di Liga 1 bukan nama papan atas. Betul. Ya. Bukan nama papan atas memang. Termasuk 3 kiper mereka kan sebelumnya kan kiper yang kiper utama. Iya, bukan kiper utama tapi pengalaman. Memang. Pengalaman. Ada Diki, Miswar sama Teguh. Dan pernah memperkuat timnas kelompok usia. Betul. Iya, betul. Kiper-kipernya sih lumayan secara pengalaman ya, tapi bukan pilihan utama. Betul. Ya kita lihat aja nanti gimana perkembangannya dari Semen Padang ini untuk bisa bertahan di Liga 1 musim ini. Nah, itu kita udah bahas PSBS tadi, kemudian Malut United dan juga Semen Padang. Yes. Nah, kita sekarang bahas tadi kita udah bahas juga soal Ciro Alves dan juga Nermin ya secara spesifik. Tapi ada yang juga mencuri perhatian nih, bek kanan Arema ya. Yes. Ahmad Maulana Sarif. Betul. Sebenarnya dia kan pemain Persija tadinya kan. Musim lalu dipinjamkan kan? Di permanen. Ya akhirnya dipermanenkan. Dan gua ngelihat waktu di Piala apa Presiden atau di apa ya? Oh pertandingan apa nih? Pokoknya ya, Presiden kali. Ya pokoknya Arema Persija itu tampil oke. Oh yang di Bali. Iya yang di Bali benar. Lawan Persija tuh oke loh ini anak. Jadi di Arema sekarang ini yang agak meredup malah Salim Tuharia. Salim Tuharia di Piala Presiden bagus. Iya betul bagus. Tapi di Liga 1 malah menurun. Nah, justru yang bagus adalah Ahmad Maulana Sarif. Ini konsisten anak ini. Iya. Konsisten anak ini. Dan ini dari semua pemain under 22 yang dimainkan terbanyak ada dia dan juga Ferrari. Iya betul. Cuma Ahmad Maulana Sarif ini lebih muda. Kalau Ferrari kalau nggak salah April, dia lahir Juni. Jadi beda bulan aja. Tapi kalau ngomong rapor ya Ahmad Maulana, dan ketika saya coba share di Twitter banyak yang mengatakan setuju dia bermain bagus walaupun ada yang kontra juga. Tapi ini adalah harapan karena di timnas U23 itu kan masih ada Ilham Rio dan Fajar Fatur Rahman ya. Jadi dia bisa jadi pilihan gitu. Bener ya, gua rasa sih kalau untuk squad SEA Games aja masuk lah ini. Nama ini harusnya ya secara postur bagus. Ini sukses secara permainan konsisten. Iya benar. Jadi nyebar lumayan banyak lah ya. Iya, ada Ginanjar Wahyu. Iya betul. Alfred Antoniko ke Kendewa sekarang. Iya. Terus yang sekarang yang 19 ini Arliansah, Abdul Manan ke PSM. Banyak sih. Ini kayak dulu Persebaya nyebar pemain ya. Termasuk si Mesal itu kan ke PSBS si Reza Aditya. Iya betul. Terus tapi Cahya kemana Is? Cahya kemana ya? Kemarin tuh ada pengumumannya nggak ya? Lupa gue. Kayak belum ada pengumuman. Belum ada pengumuman. Iya benar ya. Cahya itu belum, cuma Cahya keluar tapi belum ada pengumuman. Kayaknya Liga 2 sih. Iya masih sih. Liga 2 sih. Kalau gue nanti pasti kayaknya ke Liga 2, tapi gue belum tahu kabarnya kemana Liga 2-nya. Oke, siap. Bisa jadi PSPS mungkin. Ya. Ini deket-deket aja. Iya. Ya kita tunggu aja itu. Nah, sekarang kita nggak bahas prediksi nih. Udah nggak ada kan? Oh iya, libur. Masa jeda internasional ya. Sorry, kita bahas ini dulu. Hasil dari Shopee Cup. Shopee Cup. Iya, benar. Cup. 2 wakil Indonesia raih hasil berbeda ya. Beda. PSM di stadion yang sama. Di stadion yang sama. PSM imbang, Borneo menang. Sama Lyon City Sailor ya. Iya, Lyon City. Jadi 3-0. Memang secara permainan Borneo dengan Lyon City kelihatan sekali memang menguasai banget ya. Tapi waktu PSM lawan BG Patum, sebenarnya peluang PSM juga banyak. Tapi memang lini depannya belum Heljeta belum. Iya, ini yang kemarin itu cukup mengecewakan ya. Heljeta itu kayaknya semua pemain asingnya kayak gerakannya lambat, terus beberapa peluang emas yang mereka hasilkan ada peluang lah untuk syuting gagal gitu loh. Iya. Tapi ternyata di liga lokalnya oke. Betul. Yang pasti masuknya siapa pemain kecil dari Thailand? Canatip sempat main di babak kedua. Ya itu hidupin banget lini tengahnya si BG Patum, kelihatan banget. Kena Yuran Fernandes. Iya, Yuran Fernandes tampil oke sih di situ. Borneo solid banget. Solid. Diakuin. Solid. Mainannya solid. Oke deh. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok maupun Facebook. Dan juga jangan lupa di subscribe. Dan kita juga masih ada di Noise. Dan juga kalau teman-teman butuh update, ternyata timnas nih mau round 3 dua pertandingan pertama ada di skor.id. Skor.id banyak ada yang baru dari skor.id, skor spesial. Nah itu kalian itu ilmu semua di situ. Daging gitu. Oke, demikian gua Rasatan. Sampai jumpa lagi.